Salam, selamat pagi, selamat hari Sabat, sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Di pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pekabaran kesehatan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kamu, umat tebusan waris Allah, darah Yesus menyucikannya. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Padamu Tuhan kami berserah, kami beroleh sukacita. Malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bersemayam bertahta ke dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu kami sembah dan kami puji siang dan malam. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari sekarang hingga hari maranatha. Allah yang adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami boleh bersyukur oleh karena kebaikan kasih-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang malam, perlindungan-Mu di dalam tidur kami, dan pada pagi hari Sabat-Mu yang indah ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, pada pagi ini kami hendak mendengarkan akan suara-Mu melalui bacaan renungan pagi. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami akan sabda-Mu. Dengan itu ya Tuhan, kami boleh diberkati melalui hikmat-Mu dan pengertian serta pemahaman, agar kami boleh dapat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh hidup dalam kehidupan kami sehari lepas hari, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oke, bacaan renungan pagi kita dan pekabaran kesehatan pada pagi ini, Sabat tanggal 29 Maret, dengan judul
memulihkan kehidupan yang penuh kelimpahan. Ayatnya di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Melvin benar-benar ingin pergi ke Rio de Janeiro. Presiden perusahaannya dan sejumlah delegasi pergi ke sana untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara lain. Sebagai kepala keamanan, tugasnya adalah mengatur keselamatan dan perlindungan untuk mereka, dan mengawasi operasi begitu mereka tiba. Itu adalah tugas yang menarik dan juga kesempatan seumur hidup untuk melihat salah satu kota yang paling indah di dunia. Namun, Melvin mempunyai masalah kesehatan yang serius. Dia kelebihan berat badan, tekanan darahnya terlalu tinggi, dan bahkan suntikan insulin setiap hari tidak dapat mengendalikan diabetesnya. Dia sudah mengalami masalah ini selama 17 tahun. Namun meskipun telah mengikuti semua perintah dokter, dia semakin bertambah parah. Ketika waktu perjalanan semakin dekat, dia merasa sangat sakit dan kecewa karena dia tahu kecil kemungkinan dia bisa pergi. Bosnya mendesaknya untuk menghadiri program di Weimar Institute, sebuah pusat kesehatan di California yang mengkhususkan diri pada masalah seperti yang dia alami. Program ini sangat berorientasi pada Alkitab. Katanya, secercah harapan datang Melvin yang baru berusia 49 tahun berjuang untuk hidupnya. Di Weimar, dia mengonsumsi makanan alami, makanan nabati utuh yang tidak diproses atau diolah secara kimia. Dia mengetahui bahwa makanan berserat tinggi menstabilkan tingkat gula darah, asupan lemak yang sangat rendah, membantu mengaktifkan insulin alami tubuh, dan menormalkan berat badan yang merupakan faktor penting dalam membalikan penyakit ini. Olahraga, katanya, membantu tubuh menggunakan kelebihan gula darahnya. Tak berselang lama, dia berjalan hingga 15 mil sehari. Ini membantunya menurunkan tekanan darahnya, menurunkan berat badan, mengurangi kebutuhan insulin, menghalau depresi, dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Pada akhir bulan, dia hampir tidak percaya dengan hasilnya. Dia kehilangan 22 pon, setara dengan 9,97 kg. Berat badan, tekanan darahnya menjadi normal tanpa obat, dan gula darah berada dalam batas normal tanpa suntikan insulin. Saya merasa seperti orang yang keluar dari penjara, katanya kepada saya. Saya tidak dapat mengingat pernah merasa lebih baik dalam hidup saya sebelumnya. Dan ya, dia pergi ke Rio merasa baik-baik saja dan bertugas dengan baik. Ketika saya berbicara dengan Melvin beberapa tahun kemudian, dia meyakinkan saya bahwa dia dalam keadaan yang cukup baik dan sibuk merencanakan perjalanan urusan perusahaan ke Costa Rica. Saudaraku, Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip untuk kita jalani yang dapat memulihkan kesehatan kita secara berlimpah. Jangan menerima keadaan Anda sebagai sesuatu yang sudah seharusnya Anda tanggung, sampai Anda mencoba terlebih perubahan pola hidup sehat. Tuhan, terima kasih telah memberkati usaha saya untuk kembali ke jalur yang benar dengan prinsip-prinsip-Mu. Terima kasih, saudara-saudaraku yang terkasih. Sangat luar biasa
firman Tuhan kita pada pagi ini. Renungan yang begitu menginspirasi kita. Bagaimana kesaksian daripada saudara Melvin. Dia sedang bekerja, tetapi dalam pekerjaannya dia juga mengalami masalah, yaitu penyakit diabetes. Selama dalam pekerjaan dia sudah mengalami masalah penyakit diabetesnya selama 17 tahun. Dia bekerja namun tidak mendapatkan suatu kesehatan yang sempurna. Berat badannya meningkat, darah tingginya semakin bertambah, diabetesnya semakin parah. Sudah mengonsumsi obat melalui anjuran dokter, tetapi penyakitnya itu tidak kunjung sembuh, malah bertambah parah. Saudaraku, kita tidak boleh tinggal diam dengan penyakit kita. Ketika kita mengalami penyakit, kita harus berjuang dan berusaha terlebih dahulu, yaitu datang kepada Tuhan. Bagaimana? Dengan cara pola hidup sehat melalui makanan, minuman. Sebab di dalam firman Tuhan kita pada pagi ini, di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ingat, ini saran daripada hamba Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang terutama adalah kita datang kepada Tuhan, berkonsultasi dengan Tuhan melalui doa kita, memberkati akan setiap makanan yang kita konsumsi, yang akan menjadi makanan kita, dan mendoakan minuman air yang kita minum, agar setiap penyakit yang kita alami itu akan dipulihkan. Sebagaimana ketika Melvin datang ke Wimar, dia mengonsumsi makanan alami, makanan nabati utuh yang tidak diproses atau diolah secara kimia. Dia mengetahui bahwa makanan berserat tinggi menstabilkan tingkat gula darah. Asupan lemak yang sangat rendah membantu mengaktifkan insulin alami tubuh dan menormalkan berat badan yang merupakan faktor penting dalam membalikan penyakit ini. Saudaraku, ingat, jaga pola makan, mengonsumsi makanan alami. Ketika kita sudah tahu penyakit kita, janganlah kita terus mengonsumsi obat-obatan kimia, tetapi obat-obatan alami, makanan dari makanan dan juga dari minuman, itu akan memproses perubahan kesehatan kita, dan secara khusus berolahraga. Ingat, olahraga katanya membantu tubuh menggunakan kelebihan gula darah, di mana tak berselang lama berat badannya mulai turun 9,97 kg, karena dengan mengonsumsi makanan alami dan berolahraga, tekanan darahnya mulai turun, sehingga dia mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Demikian bacaan kita pada pagi ini. Boleh menjadi inspirasi dan berkat bagi kita, motivasi bagi kita, agar kita boleh tetap setia kepada Tuhan dan menjaga pola hidup sehat. Dengan itu kita tetap bugar selamanya. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pelajaran firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Bagaimana kami bisa merubah akan kehidupan kami dengan kehidupan yang lebih baik, sehat dan bugar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kesaksian yang dialami oleh Saudara Melvin menjadi satu inspirasi bagi kami, agar kami tidak terpengaruh ataupun membiarkan penyakit itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Tetapi kami berjuang untuk bisa memulihkan akan kehidupan kami, kesehatan kami lebih sempurna. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sebagaimana ajakan firman Tuhan pada pagi ini. Datanglah beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap roti makanan kami, dan Tuhan akan memberkati setiap air minuman kami, agar kami boleh mendapatkan akan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, pada pagi ini hamba akan mendoakan akan semua orang yang berada, yang sedang merasakan akan sakit penyakit di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong jamah, baik mereka yang berada di rumah sakit maupun berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong jamah. Secara khusus hamba berdoa buat adik hambamu Sonya yang saat ini berada di rumah sakit. Tuhan tolong jamah akan adik kami. Dialah dengan penyakit yang ia alami saat ini. Tuhan angkat setiap penyakit yang dialami oleh adik kami ini melalui para medis, para dokter yang menangani, dan bahkan obat-obatan yang diberikan. Biarlah Tuhan jamah itu, agar biarlah adik kami boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Anak-anak, anaknya dan dua suaminya Tuhan memberkati, agar mereka boleh tetap sabar dan ceria menemani. Untuk itu ya Tuhan, adik kami boleh mendapatkan suatu kebahagiaan dan sukacita. Dan secara khusus Tuhan pulihkan akan kesembuhan, kesehatan penyakitnya, agar ia boleh sembuh dari penyakitnya itu, hidup sehat di dalam kehidupannya, dan boleh mengatur akan pola makannya. Untuk itu ya Tuhan, kesembuhan boleh menjadi miliknya. Tuhan di surga, semua orang yang pada saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan juga senantiasa sembuhkan, jamah mereka melalui makanan minuman, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Dengan itu ya Tuhan, kesehatan mereka gunakan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Allah di surga, terima kasih Bapak. Pada pagi ini kami akan serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus berkat sahabat akan menjadi berkat dan sukacita bagi kami, untuk kami boleh dapat memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon ampuni akan kesalahan dosa kami ya Bapa, karena kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah bacaan renungan bagi kita pada pagi ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita, dan jangan lupa like dan komen akan siaran langsung ini, agar biarlah saya boleh terus membagikan firman Tuhan dari hari ke hari di setiap pagi. Dengan itu saya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk live di channel YouTube saya. Ingat, minta tolong agar like di channel YouTube saya dan juga subscribe, agar setiap pagi saya bisa membagikan akan firman Tuhan. Untuk itu kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.